Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, selamat malam kepada seluruh presbiter dan jemaat yang ada di GPIB Jemaat Bethesda Muntok, Pos Pelkes Paritiga dan Cupat. Mengucap syukur kepada Tuhan, kita boleh kembali ada dalam perjumpaan iman sekalipun lewat daring. Namun sungguh satu sukacita iman ketika kita boleh saling menyapa dalam rangka saling menguatkan. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai gumul juang, terlebih di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, namun kasih kebaikan Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup dan kehidupan kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam ibadah keluarga malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari satukan hati, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih setia, kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur karena Tuhan layakkan kami mengalami berkat sukacita yang kami imani dari Tuhan datangnya. Di malam ini Tuhan, sekalipun kami ada di tengah keluarga rumah tangga kami masing-masing, kami mau menghayati kasih dan kebaikan Tuhan lewat belajar dari firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu atas kami, serta mampukan kami untuk dapat menghayati kekayaan firman-Mu. Lebih khusus dalam kebersamaan kami di tengah-tengah persekutuan jemaat yang ada di GPIB Jemaat Bethesda Muntok, Pos Pelkes Paritiga dan Cupat. Bersabdalah ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga yang mulia. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan kita di malam hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 21 ayatnya yang ke-26 dan 27. Keluaran pasal 21 ayat 26 dan 27 saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusaknya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mengimani bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita, semua kita diperhadapkan dengan berbagai aturan, yang aturan itu dibuat dalam rangka menata perjalanan kehidupan kita supaya lebih baik, lebih teratur ke depannya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat prinsip ganti rugi merupakan ciri khas yang dapat kita temui di dalam Perjanjian Lama. Dan berkaitan dengan peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia juga diatur. Perikop yang kita baca di malam hari ini dari kitab Keluaran pasal 21 ayatnya yang ke-26 dan 27 berbicara kepada kita dalam konteks hal ini yaitu budak. Karena pada masa lalu kaum budak dianggap adalah kelompok masyarakat yang rentan mengalami kekerasan, baik secara fisik maupun mental oleh para majikan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena di dalam pola masyarakat pada saat itu seorang budak adalah milik tuannya. Dia dapat dikontekskan, dikondisikan sebagai barang yang menjadi milik sang majikan atau milik sang tuan, sehingga dia dapat diperlakukan apa saja berdasarkan keinginan sang tuan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat bagian ini dalam perikop kita di malam ini menyatakan kepada kita tentang
Bagaimana ketika seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau budaknya perempuan dan merusaknya, maka ia harus melepaskan budak itu menjadi orang merdeka pengganti kerusakan matanya. Dan jika ia menumpuk sampai gigi budaknya laki-laki atau budaknya perempuan itu lepas, maka ia juga harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya. Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mencermati apa yang ada di dalam Keluaran pasal 21 ayat 26 dan 27, apa yang bisa kita tarik sebagai refleksi atau aplikasi kita dalam merenungkan bagian ini. Ada dua hal yang akan kita renungkan. Pertama, Tuhan berpihak kepada kaum yang lemah. Ada ungkapan Jawa yang berarti pangkat tinggi pasti lebih menang dalam perkara, atau yang kita kenal dengan hukum rimba, siapa yang kuat dialah yang menang. Bapak Ibu, ketika kita mencermati bagian ini, kenapa? Karena dewasa ini kita berjumpa dengan fenomena kelelahan untuk berbelas kasih. Artinya kita kehilangan kasih terhadap penderitaan orang lain. Karena seolah-olah kita melihat bahwa penderitaan mereka itu udah biasa. Itu sudah menjadi tontonan kita sehari-hari. Sehingga ketika melihat pada pola yang terbiasa itu membawa kita untuk melihat bahwa orang yang miskin, orang yang menderita, pemulung, pengamen, bahkan orang yang membutuhkan pertolongan, mereka sudah terbiasa dengan konteks yang demikian. Akibatnya yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari, kepekaan kita membuat kita sulit lagi untuk melihat bahwa penderitaan mereka membutuhkan kehadiran kita untuk dapat mengangkat mereka keluar dari pergumulan, keluar dari penderitaan atau kesulitan yang mereka alami. Namun yang menariknya adalah ketika kita melihat bahwa di dalam pergumulan kita, apa yang kita lakukan? Kita berseru, kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan membawa kita keluar dari penderitaan atau kesulitan yang kita alami. Secara sederhana mengatakan kepada kita bahwa di tengah kesulitan pun kita membutuhkan seseorang, kita membutuhkan orang lain untuk dapat membawa kita keluar dari pergumulan yang kita alami. Mengatakan kepada kita bahwa betapa kita lemah, kita tidak berdaya ketika kita berhadapan dengan kesulitan. Hal ini juga lah yang mengarahkan kepada kita bahwa mengatakan kehidupan orang lemah juga ada di dalam pemeliharaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, di bagian pertama ini mengatakan kepada kita, jangan pernah kita mengabaikan orang yang lemah. Jangan pernah kita mengabaikan orang yang menderita, orang yang membutuhkan kehadiran sesama di sekelilingnya. Dan bagian yang kedua mengatakan kepada kita bahwa Tuhan sanggup melepaskan orang yang lemah, atau Tuhan sanggup memperhatikan orang yang lemah. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasal 24 ayat 12 berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Bagian ini mengatakan kepada kita bahwa di sekeliling kita, semua kita berjumpa dengan banyak orang yang mengalami kehampaan dalam hidup. Kita diperjumpakan dengan orang yang berhadapan dengan pergumulan, bahkan kesulitan hidup. Kita berjumpa dengan orang yang mengalami masalah dalam keluarga, pekerjaan, bahkan dalam relasi dengan sesama di sekeliling mereka. Namun pertanyaannya kepada kita, masihkah kita memiliki kepekaan? Masihkah kita peduli kepada mereka yang ada di sekeliling kita? Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bagian ini mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kita melihat situasi yang ada di sekeliling kita, kita diperjumpakan dengan orang-orang yang saya sebutkan tadi. Justru sesungguhnya ketika kita melihat mereka, mau mengatakan kepada saya dan saudara-saudara, Allah memakai kita untuk bagaimana kita sanggup membawa mereka keluar dari penderitaan itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan,
ketika kita mengutip ungkapan ilustrasi yang mengatakan tergantung di tangan siapa. Pertama, bola basket di tangan kita mungkin hanya berharga 19.000, 20.000. Tetapi ternyata di tangan Michael Jordan berharga 33 juta dolar. Tongkat di tangan saya dan saudara-saudara mungkin hanya bermanfaat untuk mengusir binatang buas. Tetapi tongkat di tangan Musa sanggup membelah lautan. Tergantung di tangan siapa ia berada. Katapel di tangan kita mungkin hanya merupakan mainan biasa. Tetapi katapel di tangan seorang yang bernama Daud itu dapat dijadikan senjata untuk dapat mengalahkan Goliat. Tergantung di tangan siapa. Paku-paku di tangan kita mungkin hanya kita jadikan sebuah hiasan dinding belakang. Tetapi paku-paku di tangan Tuhan menghasilkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Tergantung di tangan siapa. Mau mengatakan kepada kita bahwa mereka yang lemah, mereka yang menderita, mereka yang tertekan, mereka yang bergumul, mereka juga ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika hari ini kita mengatakan kita punya berbagai pergumulan hidup, ketika hari ini kita mengatakan kita menderita, marilah juga kita tanamkan kepekaan dalam hati kita untuk melihat bahwa ternyata di sekeliling kita juga kita diperjumpakan dengan mereka yang menderita, mereka yang lemah. Oleh karena itu firman Tuhan di malam ini mengingatkan kita kembali, mari memberikan ruang kepekaan dan kepedulian kepada mereka yang lemah. Bukan ketika kita melihat mereka lemah dan menderita, malah kita semakin menambah beban bagi kehidupan mereka. Firman Tuhan di malam ini mengingatkan saya dan saudara-saudara, tanamkan kepekaan bagi mereka yang lemah, supaya mereka juga keluar dari pergumulan dan penderitaan. Dan pada akhirnya kita akan punya pengakuan yang sama, bahwa sungguh Tuhan senantiasa menyertai memberkati kita. Selamat merefleksikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yakin bahwa di dalam kelemahan Tuhan sanggup menguatkan kita. Di dalam pergumulan kita juga Tuhan sanggup membawa kita keluar dari berbagai penderitaan. Dan pada akhirnya kita mengalami hidup berkemenangan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.